Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang mengendalikan hati para hambanya. Wa huwa yuqallibu kaifa yasha. Dan Allah taala kendalikan hati para hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Maka ada yang diberi hidayah oleh Allah untuk mendekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebaliknya ada di antara mereka yang dijauhkan oleh Allah dari Al-Quran dan Sunnah. Dan kita bersyukur kepada Allah ketika Allah Ta'ala memberikan kita hidayah berupa satu, keinginan untuk belajar ilmu agama. Yang kedua, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang guru atau pembimbing yang mengarahkan kita untuk memahaminya. Dan yang ketiga, memiliki akidah yang lurus. Sebagaimana kata Ayyub As-Sikhtiyani, beliau seorang ulama tabi'in, inna min ijlalillahi ala abdihi. Salah satu di antara karunia besar yang Allah berikan kepada hambanya, ayyuqayyidah, Allah Ta'ala berikan dia pendamping ba'da an dakhala ilal Islam, setelah dia masuk ke dalam Islam, bisyaikhin, dengan seorang guru yang yurabbi, yang bisa membimbing orang ini ila aqidatin sahihah, kepada akidah yang lurus. Karena itulah di antara nikmat yang terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba setelah dia masuk Islam adalah mau untuk belajar akidah yang sahih. Dan kita juga bersyukur kepada Allah ketika Allah Ta'ala jadikan kita dalam lingkaran ahlu sunnah. Allah Ta'ala berfirman, Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana ada wajah yang menjadi putih dan ada wajah yang menjadi hitam. Ada tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau mengatakan, yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal furqah. Kelak di hari kiamat, wajahnya ahlu sunnah wal jamaah akan berubah menjadi putih, dan wajahnya orang yang memiliki penyimpangan akan berubah menjadi hitam. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan kelompokkan manusia di hari kiamat sesuai dengan latar belakang agamanya ketika di dunia. Kita berharap semoga kebersamaan kita di sore hari ini dalam rangka untuk belajar mengenal akidah yang benar, sebagaimana kita di tempat ini bersama-sama berkumpul, nanti kelak di akhirat kita akan dikumpulkan kembali oleh Allah di surganya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kami tegaskan bahwa dalam kajian yang kita selenggarakan, kita tidak mengajak masyarakat untuk mengagungkan tokoh tertentu atau mengagungkan kelompok tertentu. Tapi kita mengajak masyarakat untuk mengagungkan Allah. Karena Nabi SAW diutus oleh Allah bukan untuk mengagungkan manusia, justru sebaliknya, mengeluarkan makhluk dari pengagungan kepada sesama makhluk menuju apa? Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Khaliq. Mengajak makhluk untuk meninggalkan pengagungan makhluk kepada makhluk menuju pengagungan makhluk kepada Al-Khaliq. Karena itu, semua bentuk dakwah yang penekanan akidahnya itu punya latar belakang dan tujuan kepentingan pribadi, rata-rata arahnya adalah pengagungan kepada makhluk. Semua kelompok dakwah yang punya kepentingan pribadi, rata-rata arahnya adalah pengagungan kepada makhluk. Karena itulah dengan belajar akidah, kita akan semakin kenal siapa pencipta kita.
kita akan semakin kenal siapakah Allah dan bagaimana aturannya, sehingga membuat kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jamaah dimulakan Allah, kitab yang kita gunakan sebagai acuan untuk kajian di kesempatan Sabtu sore ini adalah kitab Khudh Aqidatak Minal Kitabi wa Sunnatis Sahihah karya Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Beliau aslinya berasal dari Suriah, kemudian pindah ke Saudi dan mengajar di Darul Hadis di Mekah Al-Mukarramah. Kenapa? Di Darul Hadis Mekah Al-Mukarramah. Baik. Barangkali ada yang punya pengalaman dengan nama Darul Hadis, ya. Nah, dan kenapa buku ini istimewa? Karena Syekh Muhammad bin Jamil Zainu itu punya pengalaman. Beliau pernah menjadi orang yang punya akidah menyimpang sebelum mendapatkan hidayah oleh Allah sebelum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ceritakan pengalaman beliau awal dulu seperti apa kehidupan beliau, kemudian bagaimana cara beliau beragama, lalu sampai beliau mendapatkan hidayah. Ditulis dalam satu buku yang berjudul Kaifa Ihtadaitu, bagaimana saya mendapatkan petunjuk, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Sehingga ketika beliau memberikan penekanan dalam masalah akidah, itu komparasinya adalah kondisi beliau sebelum mendapatkan hidayah. Dulu saya seperti ini, sehingga saya tidak kenal prinsip ini. Maka beliau tekankan bagian itu. Dulu saya mengikuti prinsip semacam ini, sehingga saya tidak kenal akidah kayak gini. Maka beliau berikan penekanan seperti itu. Baik. Kita akan baca muqaddimah. Memastikan Bapak Ibu semuanya sudah pegang buku? Alhamdulillah. Bagi yang belum punya buku, silahkan disampaikan ke panitia. Semoga untuk pertemuan berikutnya semuanya sudah pegang buku, ya. Kita akan membaca muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Beliau awali dengan lafaz basmalah. Dan lafaz basmalah oleh para ulama dijadikan sebagai awalan kitab iqtidaan bil Quran, dalam rangka untuk meniru Al-Quran. Karena ayat pertama dalam Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dalam Al-Quran bunyinya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Yang itu merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Sehingga sebagaimana Allah mengawali kitabnya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka para ulama meniru dengan mengawali kitabnya juga dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian para ulama mengatakan bahwa perlu dibedakan antara tulisan dengan khutbah. Yang lebih sesuai sunnah, kalau bentuknya tulisan, maka kalimat awalannya adalah basmalah. Sedangkan untuk khutbah, kalimat awalannya adalah hamdalah. Karena dalam khutbah-khutbah Nabi SAW, beliau mengawali khutbah beliau dengan lafaz hamdalah. Sehingga Nabi SAW ketika berkhutbah itu tidak mengawalinya dengan bismillah, tapi dengan membaca hamdalah. Kita bisa lihat dalam hadis tentang khutbatul hajah dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Allamanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khutbatul hajah kama yu'allimunil Qur'an." Nabi SAW mengajarkan kepadaku khutbatul hajah sebagaimana beliau mengajarkan Al-Quran. Lalu Ibnu Mas'ud membaca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu dan seterusnya. Sehingga di situ ketika Nabi SAW berkhutbah, beliau awali dengan membaca khutbatul hajah. Tapi kalau tulisan, Nabi SAW mengawalinya dengan bismillah sebagaimana dalam surat-surat beliau. Baik, mahum ya? Karena itu yang lebih sesuai sunnah, kalau orang mengawali khutbah, sebaiknya gimana Pak?
salam, kemudian langsung alhamdulillah atau innal hamdalillah dan seterusnya. Dan redaksi hamdalah itu bebas. Boleh innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu atau alhamdulillahi rabbil alamin atau dengan lafaz-lafaz redaksi hamdalah dan yang lainnya. Baik. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim ini memiliki banyak sekali keutamaan. Saya ingin tanya kepada jamaah ya. Sebutkan satu keutamaan bismillah yang karena bismillah ini bisa menyebabkan yang haram jadi halal. Sebutkan satu contoh kasus ketika bismillah itu dibaca bisa menyebabkan yang haram jadi halal. Ya. Saat menyembelih, betul sekali ya. Jadi min barakati bismillah, bagian dari keberkahan bismillah, ada sesuatu yang jika tidak dibaca bismillah statusnya haram. Namun kalau dibaca bismillah jadi halal. Kejadian apa itu? Menyembelih hewan. Orang ketika berkurban, menyembelih sapi, kambing atau yang lainnya, kalau dia menyembelih dan tidak membaca basmalah, maka status sembelihannya haram. Itulah bagian dari keberkahan basmalah. Kemudian ada juga keberkahan basmalah yang bisa menghalangi musuh besar manusia untuk ikut campur dalam perbuatan kita. Apa saja itu? Satu, baca bismillah sebelum makan. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul bismillah." Kalau kalian makan maka ucapkanlah bismillah. Kalau tidak maka setan akan ikut makan. Fa inna nasiya falyakul bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Kalau lupa maka bacalah bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Sehingga dengan cara ini menghalangi setan untuk ikut makan bersama kita. Yang lain, ketika orang membuka aurat, Rasulullah SAW bersabda, "Sitru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza wada'a thawbahu ayyaqul bismillah." Tabir antara pandangan jin dengan aurat manusia adalah ketika dia melepas pakaiannya dia mengucapkan bismillah. Saat masuk rumah membaca bismillah. Maka menghalangi setan untuk ikut masuk rumah bersama kita dan seterusnya. Sehingga ada banyak sekali keutamaan bismillah, keberkahan bismillah, dan itu sudah selayaknya untuk selalu menyertai aktivitas setiap muslim dalam kegiatan-kegiatan baik mereka. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa membaca bismillah itu ada 3 hukum. Membaca bismillah ada berapa hukum? 1, membaca ada 4. Saya ulang ya, ada 4. 1, membaca basmalah yang hukumnya wajib. Jika tidak, maka perbuatannya menjadi batal. Kasusnya adalah menyembelih hewan. Siapa yang menyembelih dan tidak baca basmalah, maka sembelihannya batal. Yang kedua, membaca basmalah yang hukumnya anjuran. Ini berlaku untuk kegiatan baik yang dilakukan oleh seorang muslim agar aktivitasnya semakin berkah. Selama itu bukan syarat sah. Seperti menyembelih tadi. Contohnya apa? Membuka aurat, masuk rumah, mau makan, mau minum, dan seterusnya. Yang ketiga, membaca basmalah yang hukumnya makruh. Membaca basmalah yang hukumnya makruh adalah membaca basmalah untuk kegiatan yang dinilai remeh. Contohnya apa? Contohnya membersihkan sampah. Sebagian ulama menilai makruh baca bismillah ketika membersihkan sampah. Dengan ketika memasukkan kotoran-kotoran ke dalam bak sampah, terus ditali, diambil bismillah, itu malah makruh. Di tempat semacam ini, dalam posisi kegiatan semacam ini, tidak dianjurkan, bahkan dimakruhkan untuk membaca bismillah. Yang keempat, membaca basmalah yang hukumnya haram. Dan bahkan, sebagian ulama Syafi'iyah
mengatakan kalau itu diucapkan bisa menyebabkan orangnya keluar dari Islam. Kapan itu? Membaca basmalah sebelum melakukan hal yang dilarang. Sebelum minum khamr, bismillah. Sebelum berzina, bismillah. Bismillah di tempat seperti ini bisa masuk dalam kategori melecehkan nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menggunakan nama Allah tapi di kegiatan di mana dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya kita beralih ke muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji itu milik Allah, kami memujinya, memohon pertolongan kepadanya dan mohon ampun kepadanya. Baik, kita mengenal lafaz alhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Pertanyaannya, boleh enggak orang itu memuji makhluk? Boleh atau tidak? Boleh. Batasannya bagaimana? Batasannya bagaimana? Ya? Tidak keluar dari sebatasnya makhluk. Baik. Kita menyampaikan lafaz alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lalu bolehkah kita memuji makhluk? Jawabannya diperbolehkan dengan batasan. Satu, harus sesuai dengan realita. Kalau tidak sesuai dengan realita, ini kedustaan. Kowe kok pinter banget toh ngalah-ngalahi Habibie. Nah ini apa, bombong ya. Tahu bombongan Mas? Ngerti ya? Orang Jawa Timur ngerti Mas? Bombong ya. Nah, jadi memuji berlebihan padahal itu tidak sesuai dengan realita dan hakikatnya itu adalah penghinaan. Yang kedua, tidak boleh berlebihan sehingga menyebabkan orang yang dipuji itu terkena penyakit ujub. Ya. Sehingga kalau memuji betul sesuai realita tapi sering diulang-ulang, akhirnya menyebabkan yang dipuji itu ujub. Seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan. Karena itulah Nabi SAW meminta, kalau ada orang yang memuji kamu berlebihan, maka apa? Mukanya disauri dengan tangan biar dia diam, sehingga ditaburi dengan pasir, karena ini salah satu di antara bentuk takzir, hukuman untuk orang yang terlalu berlebihan dalam memuji makhluk. Baik, termasuk memuji Nabi SAW. Memuji Nabi SAW apakah boleh secara mutlak? Tidak, dibatasi. Karena itu bedakan dua ini ya. Sholawat dengan pujian, itu dua hal yang berbeda. Kadang ketika kita mengkritisi sebagian orang yang membaca sholawat, tapi sholawatnya berlebihan. Membaca sholawat diiringi dengan pujian-pujian untuk Rasulullah SAW, tapi melebihi batas. Lalu kita sampaikan, praktek seperti ini tidak boleh. Mereka beralasan apa? Oh, baca sholawat kok dilarang? Kita tidak melarang baca sholawat. Yang kita larang adalah memuji Nabi SAW yang melebihi batas. Karena memuji Nabi SAW itu ada batasannya. Kalau membaca sholawat silahkan sebanyak-banyaknya. Apa dalilnya? Pernah satu ketika Rasulullah SAW di dekat beliau ada dua jariyah. Jariyah artinya apa, Pak? Gadis yang belum balik. Dan jariyah ini sedang menyenandungkan kalimat bu'ath. Lalu di tengah dia menyenandungkan kalimat bu'ath itu, tiba-tiba dia mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah kami ada seorang nabi yang beliau mengetahui besok terjadi apa. Dia memuji Nabi SAW sampai meyakini kalau Nabi SAW mengetahui besok terjadi apa. Akhirnya dilarang oleh Rasulullah SAW. La taquli hadha. Jangan kau ucapkan kalimat ini. Wa quli ma qabla. Ucapkan saja kalimat bu'ath sebelumnya. Karena Nabi SAW tidak mengetahui besok terjadi apa. Pernah juga satu ketika ada sahabat yang memuji Nabi SAW berlebihan.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya dan beliau mengatakan la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian memujiku berlebihan. Al-itra itu memuji melebihi batas. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nasrani kepada Nabi Isa. Sampai mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Dan itu bentuknya adalah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi batas. Dalil ini menunjukkan bahwa memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibatasi. Tapi kalau memberikan sholawat kepada beliau, sak karepmu, sak ukai-ukai monggo. Terserah, mau sebanyak-banyaknya silahkan. Karena itu bagian dari amal soleh. Dan tolong bedakan antara sholawat dengan pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mau bersolawat, nggak ada satupun muslim yang larang. Tapi kalau orang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, silahkan, namun itu ada batasannya. Melebihi dari kadar beliau, sama sebagaimana pujian orang Nasrani kepada Nabi Isa yang melebihi kadarnya, sehingga menganggap Nabi Isa sebagaimana layaknya anak Tuhan. Baik. Karena itu pujian kepada makhluk tidak boleh melebihi dari kadarnya. Lalu apa yang dimaksud segala puji itu milik Allah? Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud makna alhamdulillah, segala puji milik Allah adalah alhamdu ma'at ta'zim wal mahabbah. Pujian yang diiringi dengan pengagungan. Pujian yang diiringi dengan pengagungan. Ini hanya berhak untuk diberikan kepada Allah semata, sementara kepada selain Allah hukumnya haram, karena pengagungan kepada selain Allah termasuk di antara bentuk kesyirikan. Sehingga kalau ada orang yang memuji selain Allah tapi diiringi dengan pengagungan, misalnya subhanal fulan, ya. Ma suci fulan, ma suci fulan. Ini memuji fulan tapi diiringi dengan pengagungan. Apa hukumnya? Haram. Bahkan masuk pada kategori kesyirikan, karena ini adalah pujian yang diiringi dengan pengagungan. Baik. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, kita memujinya dan mohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruh, dan kita mohon ampun kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan anfusina, kejahatan jiwa kita. Wa sayyiati a'malina, dan keburukan amal perbuatan kita. Kalimat min syururi anfusina, kejahatan jiwa kita, kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan batin. Sayyi'atu amalina, berarti kita memohon kepada Allah perlindungan dari keburukan lahir. Sehingga lafaz wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati amalina, berarti kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan lahir dan batin. Baik. May yahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah kasih petunjuk, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Sebaliknya, siapa yang Allah sesatkan, gak bakalan ada yang bisa ngasih hidayah. Makanya bisa jadi tonggone masjid tapi tidak mau ke masjid. Bisa jadi yang lain sudah hijrah tapi dia tetap bertahan dalam kondisi sebelumnya. Secara logika orang tahu ini jelas salah. Kenapa kok dia masih bertahan di situ? Hidayah ada di tangan Allah, bukan di tangan kita. Kita nggak bisa membagi. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita berdakwah, di samping kita melakukan usaha lahiriah, jangan melupakan usaha batin. Apa bentuk usaha batin? Sadari bahwa hidayah ada di tangan Zat yang Maha Kuasa. Karena itu jangan lupakan doa. Doakan mereka. Sebagaimana kita merasa bangga dan bahagia ketika Allah selamatkan kita dari lingkaran penyimpangan, maka kita juga berharap semoga kawan-kawan saya yang lain yang dulu pernah satu perjuangan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari lingkaran penyimpangan. Maka pendekatannya adalah pendekatan kasih sayang. Ya. Pendekatan kepada orang yang punya penyimpangan itu pendekatan kasih sayang. Karena kita merasa kasihan. Masa nih, kasihan orang ini.
kok mau-maunya digitukan, mau-maunya dia meyakini seperti itu. Maka kita mohon kepada Allah, semoga Allah Ta'ala kasih hidayah mereka. Selanjutnya, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Baik, saya mau tanya jamaah ya. Di terjemahan beda atau sama? Kalau kalimat nahmaduhu wa nasta'inuhu diartikan apa? Kami memujinya. Kemudian memohon pertolongan kepadanya. Kami mohon ampun. Dan seterusnya. Pakai kata ganti apa jemaah? Kami. Baik, coba perhatikan ke syahadat. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Pakai kata ganti apa? Pakai kata ganti aku. Coba cari dalam lafaz dalil Al-Quran maupun hadis di mana lafaz syahadat itu pakai kata ganti kami. Contohnya apa? Syahadat yang isinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pakai kata ganti kami. Asyhadu bi anna muslimun. Itu kan pernyataan kalau kita muslim. Ketemu enggak? Ada enggak Bapak Ibu pernah menjumpai kalimat nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Ya? Enggak pernah ya? Baik, semua kalimat syahadatain yang kita pelajari dari dalil menggunakan kata ganti aku. Asyhadu an la ilaha illallah. Padahal sebelumnya menggunakan kata ganti kami. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ketika kita dalam salat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa ketika syahadat menggunakan kata ganti aku? Para ulama menjelaskan karena syahadat itu tidak bisa diwakilkan. Sehingga syahadat itu harus nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Maka yang dinyatakan adalah aku yang bersyahadat. Sehingga aku, Bapak Ibu, syahadat sendiri, Anda syahadat sendiri, saya syahadat sendiri. Itulah rahasia kenapa semua lafaz syahadat menggunakan kata ganti wa asyhadu dan aku bersaksi. Baik. Di sini terjadi perubahan domir, perubahan kata ganti. Yang awalnya kata ganti kami berubah jadi kata ganti aku. Dalam kalau boleh saya sebut ya ilmu balaghah ya. Seperti ini disebut iltifat. Dalam ilmu balaghah adanya perubahan kata ganti seperti ini disebut dengan iltifat. Kita membaca Al-Fatihah terjadi iltifat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terasa nggak Pak kalau di situ sebenarnya terjadi perubahan kata ganti? Terasa nggak? Baik. Perubahan dari apa ke apa? Di 3 ayat yang pertama, kita menyebut Allah dengan kata ganti orang ketiga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb SWT. Dialah Rabb Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah Malik Yaumiddin. Begitu kita membaca Iyyaka, kita jadikan Allah sebagai orang kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Sehingga terjadi perubahan apa ini? Kata ganti. Proses seperti ini disebut apa tadi? Iltifat. Baik. Dan fungsi iltifat itu adalah untuk menarik perhatian bagi pembaca. Karena yang namanya obrolan itu kalau monoton bikin ngantuk.
Makanya kajian saya itu kenapa bikin ngantuk? Karena biasanya monoton. Beda kalau kemudian ngobrolnya ngalor ngidul. Sehingga orang ketika dialog dengan orang lain, ngobrol sama orang lain, itu kata sebagian ahli psikologi ya, per 15 menit ganti tema. Bahas Kediri, ya. Nanti ngalem bahas Sleman, ya. Habis bahas Sleman, nanti ngalem bahas Pogung, kan gitu ya. Rampung Pogung, nanti pindah neng di Mas. Neng Kediri meneh, kan? Jadi per 15 menit dia ganti tema. Karena orang kalau ngobrol monoton, ya itu biasanya kurang menarik. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan metode itu, sehingga kadang terjadi iltifat, tiba-tiba berubah domirnya, dan itu salah satu di antara fungsinya adalah untuk menarik perhatian agar orang itu bisa lebih fokus ketika membaca. Baik. Amma ba'du, adapun setelahnya. Kalimat amma ba'du ini disebut dengan faslul khitab. Disebut dengan apa? Faslul khitab. Apa yang dimaksud dengan faslul khitab? Yang dimaksud dengan faslul khitab adalah pemisah antara muqaddimah dengan isi khutbah. Makna faslul khitab, faslun itu artinya pemisah, al-khitab pembicaraan. Faslul khitab berarti pemisah pembicaraan. Maksudnya adalah pemisah antara muqaddimah dengan isi khutbah. Dan adanya faslul khitab maka akan membuat sebuah muqaddimah itu lebih menarik untuk didengar. Karena jadinya tidak menonton. Sehingga ketika orang menyampaikan muqaddimah lalu langsung masuk ke isi, pendengar jadi bingung. Ini masih di ranah muqaddimah atau sudah masuk isi? Oh, tidak ada pemisahnya. Nah, saat dikasih faslul khitab itu akan lebih terasa. Oh, bagian ini muqaddimah, yang ini sudah masuk isi. Begitu ya? Nah, dan ini bagian dari cara orang Arab dalam berpitato, dan mereka memang punya kelebihan ya dalam menyampaikan khutbah, sehingga ada poin-poin penting yang itu bisa membuat khutbah itu semakin menarik. Kemudian para ahli bahasa berbeda pendapat. Siapakah orang yang pertama mengucapkan amma ba'du? Ada sebagian yang mengatakan bahwa orang pertama yang mengucapkan amma ba'du adalah Nabi Dawud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa shaddadna mulkahu wa atainahu faslal khitab." Itu di surat apa? Wa atainahu faslal khitab. Al-Anbiya. Coba kita buka ya. Ada di surat As-Sad, di surat Sad ayat 20. Wa shaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab. Surat Sad ayat 20. Wa shaddadna mulkahu, dan aku kuatkan kerajaannya Daud. Wa atainahu al-hikmata, dan aku berikan beliau al-hikmah, yaitu ilmu. Wa faslul khitab, dan faslul khitab. Ada sebagian yang menafsirkan faslul khitab yang Allah berikan kepada Daud adalah ucapan amma ba'du sebagai pemisah antara muqaddimah dan isi khutbah. Namun pendapat ini dinilai lemah oleh sebagian ahli tafsir, dan alasannya adalah faslul khitab di situ bukan maksudnya kalimat amma ba'du. Namun Daud alaihissalam adalah seorang hakim yang beliau memutuskan al-khitab, memutuskan pembicaraan. Sehingga kalau ada perdebatan, maka hakimnya adalah siapa? Daud alaihissalam. Karena beliau seorang raja. Sehingga Allah sering ceritakan Daud, ada kasus A, kasus B, Daud yang jadi hakim. Dan ada yang mengatakan faslul khitab yang pertama diucapkan oleh salah satu pemuka Quraisy sebelum Nabi SAW diutus di masa jahiliyah. Namun ini tidak penting bagi kita. Intinya pembahasan masalah faslul khitab itu lebih ke arah kajian masalah bahasa Arab, bukan kajian masalah fikih, apalagi akidah. Nah, fahadi as'ilatun hama, ini adalah pertanyaan penting dalam masalah akidah yang aku jawab dengan menyebutkan dalil dari Al-Quran dan hadis.
liyatma'innal qari'u ila sihhatil jawab, agar sang pembaca lebih yakin dengan keabsahan, dengan kebenaran jawaban. Karena penjelasan itu kalau disertai dalil akan lebih apa, Pak? Lebih meyakinkan, lebih membuat orang itu yakin mantap. Ya. Kenapa? Ada dalilnya. Dan perlu diperhatikan ya, dalam menyampaikan dalil, ya tentu saja harus sesuai. Jangan kemudian main comot ngawur. Saya pernah mendengar ini cerita dari teman ya, teman cerita ke saya, dia pernah ikut Jumatan, kemudian khotibnya itu menyampaikan khutbah dengan tema 17-an. Khotibnya menyampaikan, kita perlu mensyukuri nikmat kemerdekaan. Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar. Itu teman saya ngempet mau ketawa. Apa hubungannya kok inna a'tainakal kautsar? Hah? Makan-makan. Jadi setelah dia menyampaikan, kita perlu bersyukur dengan adanya nikmat kemerdekaan. Karena Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar. Kata teman saya, ngempet arep guyu gitu. Arep guyu di dosa. Nah ini kan nggak nyambung, gitu ya. Ini kan nggak nyambung. Dan banyak sekali ya, terjadi seperti itu. Makanya kadang ada orang menggunakan ayat yang kita yakini jelas itu benar, karena itu firman Allah. Tapi untuk sesuatu yang menyimpang. Di zaman Ali bin Abi Thalib, Khawarij, mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengkafirkan siapa? Ali. Sehingga mereka mendengungkan firman Allah Ta'ala, inil hukmu illa lillah, wa man lam yahkum bima anzalallah, fa'ulaika humul kafirun. Sasarannya Ali bin Abi Thalib. Tuh lihat, orang-orang kafir itu. Yang mereka menjadikan selain Allah sebagai sumber hukum. Sasarannya siapa? Ali bin Abi Thalib. Mendengar kalimat itu, Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang benar, tapi digunakan untuk tujuan jahat. Kalimatnya benar, tapi digunakan untuk tujuan membela kebatilan. Masa untuk dipakai mengkafirkan menantu Nabi SAW, termasuk Khulafaur Rasyidin, orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Dan itu sebabnya adalah karena kebodohan, ketidaktahuan terhadap tafsir dari ayat tersebut. Makanya standar kebenaran tafsir yang digunakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah tafsirnya sahabat. Kenapa? Mereka yang lebih paham. Quran turun dengan bahasa mereka, mereka yang mengetahui peristiwa apa yang melatar belakangi ayat itu turun. Mereka paham sasaran ayat ini siapa pada waktu ayat itu diturunkan. Sehingga siapakah manusia yang paling paham terhadap Al-Quran? Generasi para sahabat Nabi SAW. Mereka lah murid-muridnya Rasulullah SAW. Karena itu waktu Ibnu Abbas mendatangi Khawarij, muqaddimah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas sebelum mendebat Khawarij, beliau mengatakan, jitu min indi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun fikum sahabiyyun wahid. Aku datang dari sisi para sahabat. Aku datang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara tidak ada satupun di antara kalian yang merupakan sahabat. Enggak ada kelompok Khawarij yang sahabat. Jadi di zaman Ali bin Abi Thalib itu ada banyak kubu ya. Ada Aisyah radhiyallahu anha bersama Zubair dan Thalha. Ada Muawiyah bersama sahabat Amr ibn As, kemudian Abdullah bin Amr bin As. Ada Ali bin Abi Thalib bersama Ammar bin Yasir, bersama Ibnu Abbas dan beberapa sahabat yang lain. Kelompok-kelompok ini semuanya ada sahabatnya. Dan ada satu kelompok keempat, yaitu Khawarij. Satu pun nggak ada sahabat di situ. Makanya pada waktu Ali bin Abi Thalib menumpas Khawarij, gak ada satupun yang dibiarkan hidup, dibunuh semua. Semuanya dibunuh, dihabisi. Gak ada satupun yang dibiarkan hidup. Sangat berbeda dengan sikap beliau ketika melakukan penaklukan terhadap kelompoknya Muawiyah,
melakukan penaklukan terhadap kelompoknya Aisyah. Yang waktu itu terjadi perseteruan karena perbedaan ijtihad. Kita tidak bahas mendalam dalam masalah ini, namun kita bisa lihat bagaimana perbedaan sikap Ali bin Abi Thalib ketika menyikapi Muawiyah, Aisyah dengan Khawarij. Gak ada satupun pada saat peristiwa Nahrawan orang Khawarij yang dibiarkan hidup. Semuanya dibunuh. Karena pelanggaran mereka sangat parah. Baik. Kembali kepada prinsip tadi, ada orang yang menggunakan dalil tapi digunakan untuk hal yang tidak benar. Dipakai untuk membela kebatilan. Dan jelas itu penyimpangan. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang benar tapi dipakai untuk membela kebatilan. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita menggunakan dalil, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah validitas dalil, dan yang kedua adalah kebenaran istidlal. Jadi para ulama mengatakan menggunakan dalil itu bisa diterima jika terpenuhi dua syarat. Yang pertama, sihhatud dalil. Yang kedua, sihhatul istidlal. Yang pertama, dalilnya harus benar. Kalau Al-Quran kan pasti benar, Pak. Jelas, itu kita terima. Tapi ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah cara pendalilannya harus benar. Dalilnya benar, tapi dipakai untuk membela kebatilan, sama saja. Karena Allah tidak menurunkan firman-Nya untuk membela kebatilan. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang benar, tapi digunakan untuk membela prinsip yang batil. Nah, dan penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu nanti akan menyebutkan setiap satu jawaban dalilnya dari Al-Quran, kemudian dalil dari hadis Nabi SAW. Selain itu, li'anna aqidat tauhid, bahwasanya akidah tauhid adalah asas, fondasi kebahagiaan manusia di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Karena orang yang akidahnya benar, dia akan mendapatkan jaminan surga sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wasataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Yang satu ini apa jamaah? Al-jamaah. Wahiyya al-jamaah. Siapa jamaah itu? Gitu. Nah kok aku jadi tiru-tiru, Pak? Saya jangan ditulari, Pak. Masya Allah. Al-jamaah adalah jama'atu ashabin Nabi SAW, jamaah para sahabat, sehingga makna jamaah itu adalah orang yang mengikuti prinsip cara beragamanya para sahabat. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain, maka ala mithli ana al-yauma wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti prinsip yang aku jalani saat ini dan para sahabatku. Karena kaum muslimin ketika itu bersatu. Jadi Nabi SAW ketika menyebutkan hadis ini, beliau itu kan menyebutkan sebelumnya tentang perpecahan di tengah siapa? Yahudi dan Nasrani. Beliau mengatakan begini, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Yahudi telah berpecah menjadi 71 firqah. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Dan Nasrani telah berpecah menjadi 72 firqah. Wa sataftariqu ummati, dan umatku akan, kalimatnya apa? Bukan telah. Karena di zaman beliau masih itulah jamaah. Sehingga nyempalnya itu adalah tidak mengikuti prinsip yang diajarkan Nabi SAW dan para sahabat. Maka kenapa disebut keluar dari jamaah? Yang itu bisa menyebabkan orang menyimpang jauh, karena dia tidak mengikuti prinsip Nabi SAW dan para sahabat. Nah,
Wallaha as'alu ayanfa'a bihal muslimin wa yaj'alaha khalisatan lillahi ta'ala. Dan hanya kepada Allah aku mohon agar Allah menjadikan buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan menjadikannya ikhlas untuk Allah Ta'ala. Muhammad bin Jamil Zainu. Ini muqaddimah yang disampaikan oleh penulis. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kayaknya pertemuan yang pertama kita baca muqaddimah dulu. Karena ini sudah sampai jam 5. Dan mohon tititani Pak, ini yang ikut kajian berapa orang? Baik, sudah ada daftar hadir. Saya berharap semoga bisa istiqomah ya. Kitab ini tidak terlalu tebal, semoga bisa kita selesaikan. Allah mudahkan. Dan di pertemuan berikutnya nanti kita akan membaca hak Allah yang menjadi kewajiban hamba. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Nah, betul. Jazakallah khair Ustaz. Syukran sudah menyampaikan beberapa tausiah gitu ya, mengkaji muqaddimah kitab Aqidah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Dan semoga kedepannya kita ya, teman-teman di sini masih semangat untuk mengikuti kajian terusnya, karena ini baru muqaddimah ya. Insya Allah setelahnya lebih seru, lebih mengena mungkin ya, karena kami gitu ya, saya mungkin bapak dulu udah banyak mengenal akidah gitu ya, apa itu mungkin saya aja ya, nah, gitu ya. Ya gitu ya, bahkan ntar jadi apa ya, bagaimana kita mengenal Allah, Islam kita ulangi lagi sebelumnya dan seterusnya, syirik dan sebagainya kita bahas. Yang dulu mungkin cuma kita harus meninggalkan syirik bid'ah khurafat tahayyul katanya gitu ya, dan ini seperti apa syirik ya, kita mungkin belum banyak tahu gitu ya. Insyaallah bersama Ustaz kita, guru kita Syekh Iqbal Syekhana, kita insyaallah belajar bersama tentang akidah ini. Kitabnya cukup ringkas ya, insyaallah ke depan yang belum dapat itu kami panitia akan memesan lagi ya, seperti itu. Kita sedang jawab. Silakan. Selain ini ya, monggo jika ada pertanyaan, ini mau direkam? Enggak apa-apa. Yes, monggo Bapak jika ada pertanyaan atau ibu-ibu bisa dikirim ke atau ada kertas itu ya, kalau ibu-ibunya ini apa di atas. Baik. Teman-teman, Bapak jika ada pertanyaan. Mungkin dari kami pribadi, kenapa penting ini kita belajar akidah terlebih dahulu? Gak kitab-kitab lainnya mungkin yang fikih-fikih gitu atau apa gitu, guru-guru marah yang sering dikajikan atau Radu Solihin, kenapa harus akidah ini? Baik, kenapa kita perlu belajar akidah terlebih dahulu? Mungkin Anda sudah tahu jawabannya ya. Yang paling penting untuk kita pelajari adalah kitab induk, begitu? Apa jamaah? Kitab induk. Kitab induk itu apa saja? Rapal, Pak. Kitab yang paling induk apa, Pak? Al-Quran. Al-Quran adalah kitab induk. Allah Subhanahu wa Ta'ala awal-awal menurunkan Al-Quran itu lebih banyak berisi tentang penekanan prinsip berakidah yang lurus. Sebagaimana keterangan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah mengatakan, "Illa awwalu ma nuzila 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam al-mufassalat." Sesungguhnya ayat-ayat yang awal-awal turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayat mufassalat, surat mufassalat. Surat mufassalat itu apa? Surat yang ayatnya pendek-pendek, maka disebut mufassalat dari kata al-fasl. Al-fasl itu artinya batas. Mufassalat artinya banyak batasan.
Maksudnya adalah ayat yang atau surat yang ayatnya pendek-pendek. Dimulai dari surat apa? Mufassalat. Dimulai dari surat Qaf. Dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Nah, mufassal itu ada 3. Ada tiwal mufassal, ada wasat mufassal, ada kisar mufassal. Mufassal panjang, mufassal pertengahan, mufassal pendek. Ada 3 pembagian itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi Al-Quran yang kita punya itu dibagi menjadi 4. Sab'u tiwal, al-mi'in, al-mathani, al-mufassalat. Saya ulang ya. Al-Quran itu oleh para ulama dibagi menjadi 4. Sab'u tiwal, al-mi'in, al-mathani, al-mufassalat. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW riwayat Ahmad. Beliau mengatakan, utitu makanat taurati bisab'it tiwal, wa makanal injil bil mi'in, wa makanaz zabur bil mathani, wa fuddiltu bil mufassalat. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku diberi oleh Allah sebagai penyeimbang Taurat dengan 7 surat yang panjang, sab'ut tiwal. Itu dimulai dari Al-Baqarah sampai surat yang ke-7 yang panjang. Surat yang ke-8 yang panjang, yaitu surat Al-Anfal. Dan kemudian setelah itu surat Al-Mi'in. Surat Al-Mi'in disebut surat Al-Mi'in dari kata mi'ah, yang artinya 100. Karena jumlah ayatnya ratusan. Di angka 100 kanan kirinya. Kemudian Al-Mathani, lanjutannya adalah Al-Mathani, yaitu surat yang banyak diawali dengan Hamim. Hamim, Ain, Sin, Qaf, surat Asy-Syura, surat Asy-Syu'ara, surat Fussilat, dan seterusnya. Itu namanya Al-Mathani. Wa fuddiltu bil mufassalat, dan aku diberi tambahan oleh Allah dengan adanya surat Al-Mufassalat. Aisyah mengatakan, inna awwalu ma nuzila 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam al-mufassalat. Awal-awal yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surat Mufassalat. Fiha dzikrul jannati wan nar. Di surat Al-Mufassalat Allah banyak menyebutkan tentang surga dan neraka. Sehingga di situ lebih kepada penekanan apa jemaah? Akidah. Hatta idza thaban nasu ilal Islam, sampai ketika banyak orang yang sudah mau menerima Islam, nazalal halal wal haram. Barulah Allah menurunkan halal haram. Sehingga bab halal haram yang itu adalah pembahasan masalah fikih baru turun belakangan. Seperti yang kita tahu, rata-rata surat Madaniyah itu turun di mana? Turun berkaitan dengan masalah apa? Muamalah, fikih, aturan hukum, dan seterusnya. Sementara surat Makkiyah lebih banyak berbicara masalah apa? Penekanan akidah. Karena orang kalau akidahnya itu lurus, akidahnya itu benar, maka dia akan lebih mudah menerima halal haram. Namun kalau akidahnya lemah, langsung diajak untuk belajar masalah halal haram, berontak. Karena itu Aisyah mengatakan, walau kana awwalu ma nuzila la tashrabul khamra. Andaikan pertama yang diturunkan oleh Allah adalah larangan untuk minum khamr, laqalu, tentu masyarakat akan mengatakan, la nada'ul khamra abada. Saya enggak bakalan tinggalkan khamr selamanya. Malah kebalik. Sehingga cara Allah Ta'ala dalam mengedukasi orang-orang musyrikin jahiliyah yang demikian parah akhlaknya, parah akidahnya, demikian parah budi pekertinya, Masya Allah ya. Sehingga kalau diajari luhurin budi luhur, ramel bu. Saking angele. Ya. Tapi Allah kasih pendidikan dengan metode awal, ditekankan akidah yang lurus, akidah-akidah. Sampai akhirnya ketika imannya sudah kuat, dikasih pembahasan masalah halal haram, melbu, nyambung. Oke. Makanya kadang ketika kita ingin mengajak masyarakat untuk hijrah, tinggalkan riba, tinggalkan harta haram, itu mukaddimahnya akidah dulu. Kamu itu akan dihisab. Jangan merasa aman. Mungkin Anda ketika korupsi di dunia sampai mati gak kecekel. Ada nggak?
banyak. Sampai dia pensiun nggak ketangkap, ada nggak? Ya. Sehingga jangan dikira Bapak bisa jadi sampai mati, mungkin tidak ada orang yang berani nangkep. Kebal hukum, punya banyak pelapis, tapi hidup tidak sekali. Apa yang Bapak kumpulkan akan dihisab. Dan urusan harta itu hanya ada dua kemungkinan, yang halal dihisab, yang haram diazab, nggak ada yang ketiga. Nah, orang kalau dipengaruhi dari arah seperti ini, mikirnya panjang. Apalagi dia seorang mukmin. Alhamdulillah. Bapak sadar kalau ada kiamat, sadar. Kalau nanti setelah mati diapakan, Pak? Ya sudah, Mas, mati ya wis. Dia nggak bakalan mungkin punya keyakinan seperti itu. Dia meyakini nanti akan ada kiamat. Sama halnya ketika orang punya masalah akidah. Kalau dia yakin dia akan dibangkitkan, baik. Setelah kamu yakin dibangkitkan, kamu akan dihisab. Dan kamu akan menghadap Allah Ta'ala. Ada satu cerita ya. Fudail bin Iyad itu pernah ketemu dengan bapak-bapak yang usianya sudah cukup tua. Lalu beliau bertanya, "Kam marra 'alaika?" Kamu usianya berapa? Bapak ini mengatakan situna sana, 60 tahun. Lalu Fudail mengatakan, "Anta tasiru ila rabbika sittina sanatan. Tushiku an tablugha." Kamu berjalan menuju Allah selama 60 tahun, sebentar lagi akan sampai. Spontan orang ini mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Lalu Fudail tanya, tahu apa maknanya kalimat itu? Enggak tahu. Inna lillah, kita milik Allah, berarti hanya kepada Allah kita boleh menyembah. Wa inna ilaihi raji', dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Dan kita akan berdiri di hadapannya. Dan pasti kita akan ditanya. Fal yu'id lil mas'alati jawaban. Karena itu persiapkan jawaban untuk pertanyaan Allah. Orang itu semakin ketakutan. Famal khila, terus gimana caranya biar saya bisa selamat? Apa kata Fudail? Yasirun liman yassarahullah. Gampang, mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Apa itu? Beliau kasih sebuah kaidah ya. Bapak Ibu bisa catat. Ada yang usianya 60 tahun? Yang usianya 60 tahun ke atas catat ini ya. Kalimat ini catat. Yang belum 60 gak usah nyatet, gak apa-apa. Tapi diingat-ingat. Fudail rahimahullah mengatakan, "Ahsin fima baqiya yughfar laka ma madha fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhidta bima baqiya wa bima madha." Perbaiki sisa usiamu, niscaya kamu akan diampuni untuk seluruh dosamu di masa silam. Fa innaka in asa'ta fima baqiya, karena kalau kamu belum memperbaiki di sisa usiamu, ukhidta bima baqiya wa bima madha, kamu akan dihukum oleh Allah dengan dosamu di sisa usiamu dan dosamu di masa silam. Masya Allah. Sederhana Pak ya? Untuk dapat husnul khatimah sederhana. Perbaiki di sisa usia, maka Allah akan ampuni seluruh dosa kita di masa silam. Sisa usianya masih berapa? Ya, Wallahu a'lam. Pengen ketemu Allah enggak? Baik, wallahu a'lam. Cukup. dikurangi secara kita. Baik. Sudah 60 tahun. Fa innaka in asa'ta fima baqiya, kalau kamu tidak memperbaiki dirimu di sisa usia, ukhitta bima baqiya wa bima mata, maka kamu akan dihukum dengan dosa di sisa usiamu dan dosa di masa silam. Dan itu kaidah dalam masalah mengakhiri hidup. Husnul khatimah itu bisa menyebabkan terhapusnya dosa di masa silam. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, innamal a'malu bil khawatim. Pernah dengar hadis ini? Pernah ya? Sering ya? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya penentu amal itu dilihat dari
ujungnya. Kalau ujungnya jamaah, Masya Allah. insya Allah surga pasti. Ketularan saya. Sesuai yang gini dah malah ketularan. Baik, cukup jamaah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga kita selalu diberi kekuatan istiqomah oleh Allah Ta'ala untuk belajar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.